Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Husniriko, MKom, dan Bapak Dadi Sunardi, MKom. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk proposal skripsi saya. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Yogi Prayoga, MPM 176010132. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Rancangan Aplikasi Donor Darah Berbasis Web menggunakan Framework Kode Enitter pada RSUD Mukomuko. Baik, Pak. Yang pertama, latar belakang. Darah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena darah mempunyai fungsi esensial seperti memberikan kebutuhan tekan oksigen, memberikan makanan kepada seluruh tubuh, dan juga melakukan tugas pembersihan sisa metabolisme. Jika darah tidak cukup, maka kelangsungan kehidupan terancam. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan, mengatur, memfasilitasi kegiatan donor darah, persediaan darah, dan pendistribusian darah. Dan dalam penyelenggaraan donor darah terdapat beberapa kegiatan, yaitu pendataan pendonor, penerimaan darah, permintaan darah, dan pendataan stok darah. Unit Transfusi Darah Kabupaten Mukomuko atau Bank Darah Rumah Sakit Mukomuko merupakan lembaga yang bergerak di bawah naungan Palang Merah Indonesia tingkat kabupaten atau kota dan menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan darah untuk Bank Darah Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Mukomuko. Namun sangat disayangkan bahwa masih adanya masalah atau kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahannya yang terjadi di lingkungan kerja unit transfusi darah dan dianggap dapat menghambat atau mengurangi kinerja pegawai, bahkan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait. Adapun penyebabnya ialah pada beberapa proses pencatatan data pendonor masih menggunakan cara manual atau belum sepenuhnya terkomputerisasi dengan baik, sehingga sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan yang disebabkan oleh pegawai. Untuk menyimpan data pendonor juga masih menggunakan media kertas yang sangat rentan terhadap kerusakan, duplikasi, keamanan, dan kehilangan data yang disebabkan oleh ulah manusia atau bencana alam seperti kebakaran. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi donor darah berbasis web dengan menggunakan framework kode enitter 3 yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan pelayanan darah di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka batasan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi donor darah ini dirancang dan dibangun berbasis web. Yang kedua, aplikasi ini dibangun menggunakan framework kode enitter 3 dengan database management system MySQL. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi donor darah berbasis web yang dapat digunakan untuk mengolah data pendonor sehingga mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan darah di Rumah Sakit Umum Kabupaten Mukomuko. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memudahkan petugas pada bagian pengolahan data pendonor dalam menjalankan tugasnya, menyimpan dan melakukan pencarian data pendonor darah di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti sebelumnya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian sebagai tempat menulis dalam mengumpulkan data yang dilakukan di Bank Darah Rumah Sakit Umum Mukomuko. Yang kedua, model pengembangan sistem. Aplikasi donor darah dalam penelitian ini akan dirancang dan dibangun dengan menggunakan model pengembangan sistem sekuensial linear. Tahap dalam pencerancangan sistem dengan menggunakan model sekuensial linear adalah yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga kode, yang keempat tes. Analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pertama observasi, dokumentasi, dan kebutuhan sistem.
desain. Ini merupakan use case aplikasi, Pak, dari data pendonor. Kalau yang ini use case asmitator. Kalau yang ini use case petugas medis. Kalau ini activity diagram login admin, activity diagram login petugas, activity diagram input data pendonor. Yang kedua, desain sequential linear diagram. Sequential linear diagram membuka dan menutup aplikasi. Sequential diagram input data pendonor. Class diagram admin. Yang itu, Pak, yang ada di gambar. Kelas diagram petugas. Dan ini flowchart buka aplikasi. Yang ini melakukan desain tampilan antarmuka, Pak. Yang pertama, from login, dashboard, tambah data pendonor, from data admin, from dashboard petugas, from data input pendonor petugas. Yang selanjutnya coding. Implementasi merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer dan bahasa pemrograman yang digunakan. Dalam coding ini adalah bahasa pemrograman PHP. Tahap inilah yang merupakan tahap secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahap ini. Yang selanjutnya tes. Adapun metode pengujian yang digunakan adalah metode black box yang bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara peroperasiannya. Apakah permasukan dan keluaran telah berjalan sebagainya yang diharapkan. Baiklah, Pak, itu tadi sedikit singkat presentasi dari saya.